perkenalkan, nama saya Valencia Larsati Muhammad dengan NIM 2008 111013. Saya dari Universitas Samratulangi dengan program studi Ilmu Perpustakaan angkatan 20. Jadi, hari ini saya akan membahas mengenai arah masa depan dalam pengembangan organisasi. Namun, saya akan menjelaskan dulu apa itu organisasi. Organisasi dalam bahasa Yunani yaitu organon, yang berarti itu alat, dan merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan sumber daya baik dengan metode, material lingkungan, dan uang serta sarana dan prasarana dengan efisiensi dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya pasti di dalam organisasi ada sebuah kelompok. Dalam suatu kelompok itu akhirnya mereka membuat suatu kesepakatan untuk bekerja sama, yang akhirnya untuk mencapai tujuan organisasi ini. Nah, tujuan organisasi itu sendiri bisa didapatkan ketika suatu organisasi memiliki pola. Dalam mencapai tujuannya, pola tertentu itu sendiri harus stabil. Jadi dalam organisasi ini, meskipun anggota ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang berhenti, ada yang bekerja lagi, tetapi pola yang berlaku dalam organisasi ini sendiri akan selalu tetap ada, karena pola itu sendiri yang menjadi acuan atau peran penting untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi. Jadi tujuan organisasi itu sendiri, pasti tiap organisasi atau perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda kan. Tapi saya akan menjelaskan tujuan organisasi secara umum saja. Pasti setiap organisasi ingin mencapai atau merealisasikan keinginan ataupun cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi. Yang kedua, ingin mendapatkan keuntungan. Siapa sih organisasi atau perusahaan yang sudah dibentuk tapi cuman begitu-begitu saja, pasti akan ingin mendapatkan keuntungan. Terus adanya penghasilan bersama-sama. Yang ketiga, mengatasinya keterbatasan kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dalam organisasi itu tidak ada yang paling berperan, tetapi sama-sama semuanya berperan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi untuk menciptakan sebuah tujuan dari organisasi, maka ada 3 dimensi penopang untuk menciptakan 3 dimensi tersebut. Yang pertama kemajemukan, yang kedua formalization, dan yang ketiga adalah pemusatan. Dimensi yang pertama yaitu kemajemukan. Kemajemukan ini beragamnya kegiatan, fungsi, serta pekerjaan dan jumlah lapisan dalam organisasi. Kemajemukan organisasi ini dikatakan majemuk ketika dia memiliki tingkatan yang lebih jelas dalam kegiatannya, fungsinya, maupun pekerjaannya. Misalnya dalam organisasi cetak biru, di mana landasan-landasannya sangat jelas, kebijakan-kebijakannya pun sangat jelas. Nah, sehingga organisasi itu sendiri memiliki kemajemukan tingkat tinggi, maka memiliki juga masalah-masalah yang harus dikondisikan pula lebih tinggi. Seperti itu sebanding lurus. Selanjutnya itu formalization. Jadi formalization ini anggotanya itu memilih, bekerja, atau memutuskan suatu hal-hal musyawarah terkait dengan organisasi itu sendiri, namun harus sesuai dengan prosedur. Jadi biasanya semakin besar organisasi, maka semakin besar pula juga formalization yang ada pada organisasi tersebut. Saat ini kita akan masuk pada rancangan organisasi. Di dalam rancangan organisasi ini ada 3 struktur. Struktur yang pertama itu struktur sederhana, struktur yang kedua itu struktur birokrasi, dan struktur yang ketiga itu matriks. Nah, struktur yang sederhana itu banyak dipraktikkan di dalam usaha-usaha kecil, di mana manajer dan pemiliknya itu adalah orang yang satu dan yang sama. Misalnya penjahit baju, penjual kain batik. Dan kekuatan dari struktur ini dilihat dari kesederhanaannya yang tercermin dalam kecepatan, kefleksibilan, dan ketidakmahalan dalam pengelolaan. Namun ada satu kelemahannya. Struktur ini sulit untuk dijalankan dimanapun selain di organisasi yang kecil, karena struktur ini sederhana, rendah, dan sentralisasinya yang tinggi cenderung menciptakan kelebihan beban di puncak. Struktur organisasi ini paling cocok dengan usaha yang pegawainya di bawah 50. Selanjutnya itu struktur organisasi yang birokrasi. Kekuatan utama birokrasi ini ada kemampuan menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara sangat efisien. Sedangkan kelemahannya adalah dengan spesialisasi yang diciptakan
menimbulkan konflik-konflik. Karena tujuan-tujuan unit fungsional dapat mengalahkan tujuan keseluruhan organisasi. Kelemahan besar lainnya adalah ketika ada kasus yang tidak sesuai sedikit saja dengan aturan, tidak ada ruang untuk modifikasi karena birokrasi hanya efisien sepanjang karyawan menghadapi masalah yang sebelumnya telah mereka hadapi dan sudah ada aturan keputusan terprogram yang mapan. Yang selanjutnya, struktur matriks dapat ditemukan di agen-agen periklanan, perusahaan pesawat terbang, laboratorium penelitian dan pengembangan, perusahaan konstruksi, rumah sakit, lembaga-lembaga pemerintah, dan universitas. Yang berikutnya ada jenis-jenis organisasi. Jenis organisasi yang pertama itu organisasi mekanistik atau OM, yaitu suatu organisasi yang formalisasinya tinggi. Yang kedua, jenis organisasi organik atau OO. Organisasi ini yang formalisasinya rendah. Yang ketiga, organisasi campuran dominasi teknologi atau OCDT. Formalisasi di bidang pemasarannya tinggi namun di bidang teknologinya rendah. Dan terakhir itu jenis organisasi campuran dominasi pasar atau OCDP. Formalisasinya di bidang teknologi tinggi namun di bidang pemasarannya rendah. Lalu ada pengembangan organisasi. Dan pengembangan organisasi ini adalah suatu usaha terencana dan berkelanjutan mencakup organisasi secara keseluruhan dikelola dari atas untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesehatan organisasi melalui intervensi terencana terhadap proses yang terjadi di dalam organisasi, dalam pengetahuan dan ilmu perilaku. Di dalam pengembangan organisasi ada tujuan pengembangan organisasi yang akan dicapai. Tujuannya dengan cara seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan keharmonisan hubungan kerja antara pimpinan dengan anggota organisasi lainnya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih transparan. Yang ketiga, peningkatan keterbukaan dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, peningkatan semangat kerja para anggota organisasi dan juga kemampuan mengendalikan diri sendiri. Di dalam pengembangan organisasi harus ada kesehatan organisasi yang menentukan kriteria dari kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menyesuaikan diri. Yang kedua, satu rasa identitas. Yang ketiga, kemampuan untuk menguji kesehatan. Dan yang keempat adalah pemaduan. Dan adapun teknik-teknik interferensi, yang pertama teknik balikan survei, yang kedua teknik konsultasi proses, dan yang terakhir yaitu teknik pembentukan tim. Di balik teknik-teknik interferensi ada pengembangan identitas organisasi dalam strategi, yaitu yang dimaksud terbagi dari beberapa bentuk. Yang pertama, identitas organisasi yang dibentuk oleh founding fathers. Di dalamnya ada actuality identity, converted identity, ideal identity, dan desired identity. Dari identitas organisasi menuju perusahaan, dari perusahaan menuju identitas dibawa keluar perusahaan, lalu menuju cara pandang dan pemaknaan stakeholder, lalu pergi ke reputasi dan menuju pengembangan identitas, lalu kembali ke perusahaan. Keberhasilan pengembangan organisasi bisa terjadi karena adanya yang pertama agen pengembangan, yang kedua evaluasi pengembangan, yang ketiga para individu yang dipengaruhi oleh pengembangan, yang keempat jenis pengembangan yang ingin dilaksanakan, dan yang kelima menentukan mutu. Itulah beberapa informasi yang bisa saya bagikan kepada Anda. Terima kasih dan jangan lupa ya di like dan di subscribe. Sampai jumpa.